Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tol Langit 9 dari Buta Palitalopi Kabupaten Bulukumba. Terkait soal pernasaban yang menjadi perbincangan hangat di media sosial, banyak yang kemudian muncul seolah-olah menguasai ilmu nasab, lalu mencak-mencak menantang Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Dan tidak sedikit juga yang bertanya apa yang membuat Kiai Imanuddin Usman melakukan penelitian nasab Ba'lawi ini, karena bagaimanapun juga kita tahu sendiri bahwa yang namanya nasab Ba'lawi yang sudah ratusan tahun ini diamini oleh banyak orang, lalu kemudian tiba-tiba muncul sosok tokoh muda Nahdlatul Ulama yang kemudian membuat penelitian dan hasil penelitiannya itu betul-betul secara terpaksa dengan data yang ada bahwa klan Ba'lawi ini putus nasabnya, tentu akan membuat banyak orang bertanya-tanya ada apa sebenarnya di balik ini semua. Oleh karena itu, Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani beberapa hari terakhir ini memberikan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan orang, apa dan bagaimana serta kenapa Kiai Imanuddin melakukan penelitian nasab klan Ba'lawi. Coba kita simak seperti apa klarifikasi beliau. Terkait adanya permintaan dari beberapa lora berbagus yang ada di Jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib, maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Maka untuk mengetahui, mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan, kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab habaib di Indonesia ini. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.